الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan tak lupa khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan juga jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap kita memiliki kewajiban untuk memikirkan masa depannya, masa depan yang dekat maupun masa depan yang jauh, masa depan yang pendek maupun masa depan yang panjang. Masa depan yang pendek adalah masa depan dunia, masa depan yang panjang adalah masa depan akhirat. Dan di antara hal yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk masa depannya, entah itu dunia maupun akhirat, adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, perangai yang luhur. Iya, ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk masa depan kita dunia dan akhirat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau menjawab taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bukan hanya memasukkan seseorang ke dalam surga, akan tetapi mengantarkan orang tersebut pada tingkatan surga yang tinggi, level surga yang tinggi. Dalam hadis yang lain Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang nanti pada hari kiamat kedudukannya sangat dekat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Di samping manfaat ukhrawi yang disebutkan ini, ada juga manfaat duniawi dari akhlak yang baik. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi." Sesungguhnya kalian tidak bisa merangkul semua manusia, menjadikan semua manusia itu senang kepada kalian dengan harta kalian. Harta kalian terbatas untuk merangkul semua manusia, nggak bisa. Tapi merangkul manusia semuanya itu bisa Anda lakukan dengan bastul wajhi wa husnul khuluq, dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Islam memiliki rukun-rukun, sebagaimana iman juga memiliki rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, maka akhlak pun demikian. Ada rukun-rukun akhlak.
di mana seseorang yang belum memenuhi rukun-rukun ini, maka dia belum menggapai kesempurnaan akhlak. Maka marilah kita memperhatikan 4 rukun akhlak berikut ini, dan dengan demikian kita bisa berusaha untuk mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita memiliki hal tersebut? Kalau kita sudah memiliki hal tersebut, maka insya Allah akhlak yang mulia sudah kita lakukan. Tapi kalau masih ada kurang, berarti kurang juga kita dari sisi akhlak kita. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Qayrawani, salah seorang ulama dari kalangan madhab Malikiyah, bahwasannya rukun akhlak ada 4 dan terdapat di dalam 4 hadis. Ada 4 rukun akhlak terdapat dalam 4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 4 hadis ini sudah kita hafal semuanya atau setengah hafal. Mari kita tinggal mempraktekkannya dan mengamalkannya. Pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun akhlak yang pertama adalah yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Iya, jadi rukun akhlak yang pertama adalah seseorang itu bisa menjaga lisannya. Orang berusaha tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik saja. Jika memang dia tidak mampu, maka lebih baik diam. Adapun rukun akhlak yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala seseorang datang kepada Rasulullah minta nasihat kepada beliau, ya Rasulullah ausini, ya wahai Rasulullah, wasiatkan sesuatu kepadaku, berikanlah nasihat kepadaku. Maka Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, orang ini minta nasihat lagi, maka Rasulullah mengulangi dengan nasihat yang sama, qala la taghdab, jangan marah. Jadi beberapa kali orang itu mengulang minta nasihat, jawaban Rasulullah masih tetap sama, la taghdab, jangan marah. Ini menunjukkan bahwasannya menahan amarah, menahan emosi, memiliki posisi yang besar, memiliki tempat yang tinggi di dalam masalah akhlak. Iya, seseorang kalau belum bisa mengendalikan emosinya, belum bisa menahan amarahnya, dia belum bisa menggapai akhlak yang mulia. Mungkin ucapan dia baik, mungkin ucapan dia lembut, akan tetapi di saat dia emosi, di saat dia marah, dia tidak bisa mengendalikan, maka akhirnya keluar juga kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar. Padahal aslinya dia itu perkataannya baik, hanya karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat marah, maka kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor akhirnya keluar juga dari lisannya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan bentuk kebagusan agama seseorang, merupakan bagian dari kebagusan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya. Iya, perkataan-perkataan dia, perbuatan-perbuatan dia, sikap-sikap dia, gerak-gerik dia setiap hari dia kendalikan, dia evaluasi terus, kira-kira ini bermanfaat atau tidak, manfaat dunia ada apa tidak, manfaat akhirat ada atau tidak. Kalau ada maka dia lakukan, kalau tidak ada atau sekedar menyia-nyiakan waktu saja, maka dia akan tinggalkan. Adapun yang keempat atau yang terakhir adalah terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya,
Tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia memperlakukan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, menyikapi orang lain dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai ukuran. Dia berpikir ketika mau bersikap dengan orang lain, kira-kira orang lain ini kira-kira diri saya ini kalau disikapi seperti ini senang atau tidak. Kalau dia menjawab tidak, saya tidak senang, saya akan marah, saya akan tersinggung, saya akan kecewa kalau saya disikapi oleh orang seperti ini. Oh baik, kalau begitu saya tidak akan menyikapi orang seperti ini. Kira-kira saya senang apa tidak kalau disikapi seperti itu? Kalau jawaban dia adalah iya, saya senang, saya puas kalau ada orang menyikapi saya seperti ini, maka sikap itulah yang dia lakukan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha ta'ala li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya pihak yang paling berhak, paling layak, paling pantas untuk mendapatkan kebaikan sikap kita, untuk mendapatkan akhlak baik kita, tidak lain adalah yang paling banyak memberikan jasa kepada kita, yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita. Siapa dia? Pencipta kita, pemberi hidup kita, yang menghidupkan dan yang nanti akan mematikan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mana semua nikmat yang kita rasakan itu berasal darinya. Itulah pihak pertama dan paling utama yang mendapatkan kebaikan akhlak kita. Iya, kalau kita bicara tentang akhlak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling berhak untuk kita berikan sikap yang baik, akhlak yang mulia. Seandainya kita ditimpa suatu musibah, kita jatuh tertimpa tangga, misalnya kita di PHK dari pekerjaan kita, kemudian hutang kita menumpuk, aset kita tersita, anak istri masuk rumah sakit, butuh biaya banyak. Dalam kondisi yang sudah separah itu, kondisi ekonomi kita, kesejahteraan kita jatuh seperti itu, tiba-tiba ada orang baik, ada sahabat kita datang, dia membantu kita melunasi hutang-hutang kita. Dia membantu kita untuk bisa memperoleh aset-aset yang hilang atau tersita tersebut, melunasi rumah sakit, tagihan rumah sakit, dan bahkan memberikan pekerjaan yang lumayan gajinya untuk kita. Dengan demikian maka kesejahteraan kita pun pulih, hidup kita membaik lagi karena teman kita yang baik tersebut. Nah, suatu ketika dia menelpon kita jam 2 malam, waktu nyenyak-nyenyaknya tidur, dia memanggil kita, kita diminta untuk datang kepadanya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menunda besok pagi? Saya masih ngantuk, males, besok aja. Mungkin kita akan sepakat, kita tidak akan menunda, kita akan datang malam itu juga.
Kenapa kaum muslimin? Itu adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Kita sudah hancur, sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Dia membuat kita bangkit lagi. Dia membantu kita sehingga kita bisa bangkit lagi. Kita tidak akan pernah melupakan jasa baiknya seumur hidup. Akan kita kenang terus dan kita akan berusaha untuk membalasnya sebisa kita. Begitu dia minta kepada kita datang malam itu juga langsung datang tanpa menunda-nunda lagi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita jauh lebih besar daripada itu. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melihat dengan mata kita, kita bisa bernafas. Jantung kita berdetak dengan sehat, paru-paru kita bekerja dengan normal. Kita punya tangan, punya kaki, itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat pasangan hidup, belum lagi nikmat anak keturunan dan lain-lain. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah nikmat Allah. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua yang kita rasakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru kalau seseorang itu mengatakan bahwasannya yang penting bisa baik kepada sesama. Nah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak zakat, walaupun tidak melaksanakan syariat, yang penting baik kepada tetangga, baik kepada teman, baik kepada orang tua. Ya, itu baik. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada atasan, kepada bahan, itu baik. Itu baik, tidak ada yang mengingkari. Tapi kalau kita belum bisa baik kepada yang paling banyak memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kekurangan yang sangat besar sekali. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan khutbah yang singkat ini semoga kita bisa lebih memahami hakikat daripada akhlak yang mulia, hakikat daripada akhlak yang terpuji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya kebagusan akhlak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ighfir, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma arham mautahum washfi mardahum wa dawi jarhahum. Allahumma ihfadh nisa'ahum wa atfalahum wa syuyukhahum. Allahumma ahqin dima'ahum wa sun a'radahum. Allahumma at'im jiya'ahum wasqi 'itashahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas di Palestina ya Allah. Rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia, obatilah mereka yang terluka. Berikanlah makanan kepada yang lapar ya Allah, berikanlah minuman kepada mereka yang haus. Lindungilah, jagalah perempuan-perempuan mereka, anak-anak kecil mereka, orang-orang yang sudah lanjut usia di antara mereka. Ya Allah, maafkanlah kami semuanya ya Allah, karena kami tidak bisa banyak berbuat untuk menolong mereka. Maafkan kami semua, ampunilah kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.